Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal berita ya. Berita bahwa ada skandal di bengkel resmi Honda. Jadi ada postingan Instagram yang mengumumkakan soal masalah yang ada pada bengkel resmi Honda. Ada PKL ya di situ yang menceritakan bahwa mekanik Honda itu tidak menuangkan seluruh oli, tidak menggunakan oli sebagaimana mestinya ketika mengganti oli. Jadi cerita Instagramnya itu menceritakan beberapa liter tiap hari bisa didapat oleh mekanik bengkel resmi. Nggak tahulah, lupa ceritanya. Jadi itu orang PKL di bengkel resmi Honda mengetahui kebiasaan mengerikan dari mekanik Honda. Dan kebetulan ada salah satu pembaca yang rupanya pernah PKL juga di bengkel resmi Honda. Jadi ceritanya lebih serem ya. Ya memang ada yang hobinya mengumpulkan kayak gitu, dan nanti diganti dengan yang baru, terus sehari bisa sampai dapat 4 liter gitu ya. Itu tiap mekaniknya. Jadi mekanik pulang bawa 4 botol, dijual lagi. Sehari 4 liter ya, 4 botol lah ya. Satu botol berapa? 50.000 sampai 60.000. 200.000 per hari. Wah, besar sekali itu pendapatannya. 200 itu belum gajinya ya, belum penghasilan dari tempat kerjanya. Besar sekali ya pendapatannya ya. Berapa per bulan? 200 kali 25 aja ya. Plus 5 juta. Kok akeh? Iya, segitulah kira-kira. Terus yang bro yang komentar ini ngomong lagi soal nggak cuma itu ya, ada yang jelek-jelek lain, seperti misalnya yang harusnya dipaut pakai lem, yang harusnya ganti misalnya ECU konslet di bypass. Ngeri-ngeri ya solusinya ya. Ya mungkin nggak semua bengkel resmi Honda kayak gitu, tapi ya ngeri lah ya sampai ada kejadian seperti itu. Kan bengkel resmi Honda itu tidak dinaungi oleh Honda. Jadi beda dengan misalnya Yamaha ya. Kalau Yamaha itu semua servisnya itu dilaporkan ke pusat. Nah kalau Honda enggak. Jadi Honda itu enggak punya interface khusus ya, enggak punya apa jenenge,
pusat data khusus yang untuk mencatat servis semua pelanggannya. Jadi catatan servis kita di bengkel Ahas 1 ya nggak akan ada di bengkel Ahas yang lain. Jadi itu juga yang bikin bengkel-bengkel bisa seenaknya. Dari contoh ceritanya yang di artikelnya Kompas itu ya, yang nyebut ini ya Kompas. Di contoh artikel Kompas itu ada dua contoh. Jadi yang satu itu uh, wanita, ya keduanya wanita sih. Nggak ngerti kenapa kok carinya yang wanita. Yang pertama itu katanya di servis ketiga disuruh ganti roller. Ini sesuatu yang berlebihan ya, diganti sebelum waktunya. Tapi itu sudah trik lumrah yang diterapkan di Honda, di bengkel resmi Honda. Jadi roller disuruh ganti. Terus ternyata waktu servis keempat disuruh ganti roller lagi karena ternyata ada apa yang kurang gitu loh di servis ketiganya itu. Parah lah ya. Terus ada lagi contoh. Nah, contoh yang satu lagi nih yang bikin penulis penasaran ya. Jadi ternyata servisnya itu dikeluhkan terlalu mahal, mencapai 700.000 rupiah. Marah konsumennya, padahal katanya biasanya antara 300 sampai 400 ribu rupiah. Yang penulis kaget bukan 700 ribunya, tapi kok biasanya 300 sampai 400 ribu rupiah. Dia apa noai motornya? Apa aja yang dilakukan oleh bengkel itu hingga biaya servis rutin itu sampai 300 sampai 400 ribu rupiah. Jadi 300 sampai 400 ribu rupiah itu wes iso macem-macem loh untuk motor itu. Mahal banget untuk sebuah servis motor yang ya untuk rutin aja. Oli pak, semahal-mahalnya oli berapa sih? Transmisi semahal-mahalnya berapa sih oli transmisi? Masa ya tiap servis ganti air radiator, ganti apa? Ganti minyak rem, atau mungkin ditambahi carbon cleaner sama engine flush ya. Favoritnya sekarang engine flush. Carbon clean juga kan barusan ini aja populer ya. Jadi biaya rutinnya ini loh yang mahal. Sampai 300 sampai 400 ribu. Wah, parah itu. Penulis sendiri pernah ngalaminya sih, punya istri ya. Waktu istri yang nyerviskan Honda Beat, itu habisnya tiap servis lebih dari 200 ribu lah. Opo yang dilakukan. Padahal itu masih oli gratis iku. Oli gratis. Biaya servisnya 200 sampai 250 ribu. Gak gratis mana ya? Wah, wis di atas 300 ribu mungkin ya. Dan ada yang juga mengalami hal yang sama dari pembaca. Dan kengeriannya nggak cuma itu ya. Beberapa kali penulis sudah sering dengar dol. Jadi baut olinya dol.
dan macam-macam lah malpraktek yang ada di Ahas itu banyak terjadi ya. Yang jadi repot itu adalah konsumen nggak bisa menghindari itu, mau nggak mau harus servis di bengkel resmi Honda, apalagi kalau motornya bermasalah ya, jadi kayak PCX 160 yang masih ada resiko rembes belum bisa disembuhkan itu. Kalau mau garansi resmi berlaku, maka ya harus servis ke bengkel resmi kan, nggak boleh terputus antara servis tiap periode waktunya atau berdasarkan per kilometernya. Tiap 4 bulan harus servis. Nah, ini yang berat ini. Apa aja sih yang sebenarnya harus kita lakukan, apa yang harus pelajari biar nggak sampai kejadian seperti itu, dibohongi, dimalprakteki, oli sampai dikurangi, wah parah itu. Apa aja sih yang harus kita cermati itu? Kalau menurut penulis kita ini ya sebaiknya pinter-pinter ya memilih bengkel servis ya. Kita servis nggak harus di tempat yang kita beli, karena berapa sih sejarah apa sih bengkel resmi itu? Ahas kan ada di mana-mana, opsi kita mesinnya banyak ya. Ya ingat bahwa yang namanya bengkel kalau untuk Honda itu mau curang mau jujur itu tergantung bengkelnya sendiri, karena Honda membiarkan, nggak ada kendali dari Honda, karena mau diservis sebanyak apapun biayanya wis sakarepe bengkel masing-masing. Makanya kalau ada penanganan penyakit motor atau apa itu diserahkan masing-masing bengkelnya, mau digantikan, mau apa jenenge, mau diakal-akali, wis terserah bengkel. Mau model dilem, jadi kan kayak penyakit rembesnya PCX 160 itu ada yang dilem juga, ada loh bengkel resmi yang lem kan. Kayak masalah getar ada yang ganti rollernya pakai Vario. Mbok bayar apa gak? Mesti bayar ya. Jadi belum, nggak ada jaminan bahwa kita servis mengikuti anjuran itu bakal gratis ya. Kalau ada apa-apa nggak selalu, tapi ya kalau mau apa gratis kita wajib servis periodik di bengkel resmi. Kalau itu sudah nggak ada toleransi wis. Kalau kita gagal wis gak akan dibantu oleh Honda pusat sekalipun. Jadi misalnya servis pertama harus setelah 4 bulan, itu kita lewat waktunya, walau kilometernya masih, anggap aja masih 100 km setelah 4 bulan karena jarang dipakai, tetap aja kena. Jadi ya balik lagi lah, kita harus pinter-pinter milih bengkel resmi yang jujur, yang bisa dipercaya.
jangan samakan, Honda itu nggak ada standar untuk bengkel resmi. Terus ya kita juga harus belajar apa ya, mengenali apa saja yang sebenarnya layak diganti. Jadi kalau misalnya eh, apa busi itu rekomendasinya tiap berapa kilometer sekali, nah turuti. Ban belt tiap 25.000, roller tiap 25.000, minyak rem tiap berapa ribu tuh. Terus apalagi kulannya tiap berapa ribu, itu turuti. Nah kecuali kalau oli mesin, karena oli mesinnya kan kualitasnya di bawah standar. Nah itu ya mau nggak mau harus 2 kali lebih cepat. Nggak usah di bengkel resmi ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dapat yang asli. Nyeberangi mendadak banget. Apa aja sih yang barang konsumtif itu ya? Yang sering kali diajukan, pokoknya yang bagian CVT itu mestinya eh, dari 10.000 hingga 15.000 kilometer lah dilumasi. Jadi pelumasan itu tiap 10 atau 15.000. Ini mungkin penulis juga sudah waktunya dilumasi ya. Terus kayak ban. Nah ban itu kan kadang ini sudah mulai tipis banyak, nggak segera diganti. Kalau menurut penulis ya, kalau untuk ban, kalau nggak sampai gundul, nggak usah diganti. Kecuali kalau misalnya sering ada razia polisi ya, razia polisi soalnya kadang kalau banyak ketahuan gundul kena tilang. Kalau misalnya nggak ada tilang gitu, sampai gundul nggak apa-apa. Apa nggak licin mas? Ya lihat-lihat kondisi lah. Kalau jalannya jalan lumpur, mau banyak ada kembangannya kayak gini ya licin. Apalagi kembangannya amit-amit kayak punyanya NMAX ini. Jadi kalau kembangannya model apa selang-seling gitu, ya nggak bakalan enak walau banyak belum gundul. Nggak usah lah peduli soal ban gundul. Dipakai apa jalan apa kencang hujan-hujan, emang kalau ban kayak gini baru ini sini stabil ya enggak lah. Penulis pernah motornya sebelumnya yang spin, yang Honda Suprafit sampai gundul tak pakai, hujan-hujan kecepatan 100 no problem. Justru kalau di motor NMAX ini ya, ban nggak gundul, ban baru ya, nggak berani jalan 100, paling jalan 60 maksimal, 50 kalau agak licin. Wah wis beda jauh lah. Jadi nggak usah lah peduli soal ban. Yang berikutnya yang konsumtif itu adalah kampas rem. Mungkin ada yang ngomong kalau kampas rem sampai habis itu maka cakram bisa sampai bolong. Kalau dari pengalaman penulis, yang bikin bolong
cakramnya, rem cakram itu sebenarnya adalah kampasnya, bukan dari karena habis itu, enggak. Ya argumentasinya gini lah, karena penulis ini pernah mengalami kampas rem habis. Apa kampas rem habis ini bikin aus? Entah ya, soalnya waktu kampas rem habis itu enggak enggak apa jenenge, enggak apa jenenge, enggak ada kayak kesat-kesatnya gitu. Jadi rem udah ditekan gini nggak ngerem sama sekali, bablas gitu. Jadi nggak ada hambatan antara kampas rem dan cakramnya. Jadi salah kalau disebut cakram itu bisa habis kalau kampas remnya habis. Enggak ya, penulis nggak setuju. Motor penulis sebelumnya pernah cakramnya rusak itu karena apa? Karena bearing roda depannya itu rusak. Jadi karena megal-megol jadinya kemakan cakramnya. Jadi itu ya. Jadi bearing rusak yang bikin cakram kemakan, atau ya kampasnya itu ya yang bikin kemakan. Kalau pengen nggak kemakan ya cari kampas rem yang aftermarket yang nggak ada asbesnya, yang apa menyebut nggak bikin kampas rem aus. Nah, yang berikutnya adalah selain kampas rem itu yang sering apa ya, oli transmisi mungkin ya. Kadang kalau oli transmisi minta diganti gitu. Ya sebenarnya nggak perlu ya terlalu sering. Kalau motornya sehat, motornya nggak bermasalah, transmisi itu awet biasanya sampai 8.000 awet, 15.000 enggak mungkin ya, 12.000 lah, 8.000 lah aman ya wis. Kalau oli mesin ya oli mesinnya tergantung oli mesin apa. Penulis ngomong 8.000 ini pakai oli mesin rekomendasi ya, oli bawaan, oli transmisi bawaan. Kalau nggak pakai bawaan ya mestinya lebih awet lagi. Kecuali yang bermasalah kayak model kayak NMAX gini kan, dia ini transmisi ini ini cacat sehingga cepat rusak olinya. Aki itu sebenarnya nggak usah diganti lah ya, nggak usah diganti kalau selama nggak lemah. Lemah itu cirinya apa ya? Kalau starter susah, starter pagi-pagi susah, nah itu lemah. Kalau nggak lemah ya biarin. Tapi ya biasanya apa, motor pakai keyless itu lebih cepat rantas akinya. Jadi sering akinya tekor. Terus apalagi kalau cairan kulan itu sama minyak rem itu jarang sekali mestinya ya, puluhan ribu kilometer baru perlu diganti. Ya intinya kita coba kenali lah ya, apa bagian masing-masing mana yang sebenarnya perlu diganti dan nggak perlu diganti. Ada beberapa yang di buku manual itu pantas diikuti, yang ilmunya itu masih konsisten dari zaman dulu. Busi juga nggak perlu lah tiap kali servis ganti.
Filter udara nggak perlu lah tiap kali servis ganti. Bahkan ya ini penulis kalau di Yamaha sih karena dilaporin ke pusat gak wani macem-macem ya, nggak berani aneh-aneh ganti filter padahal nggak butuh, pasti ada alasannya. Kayak penulis nambah CO+5 aja dilaporin ke pusat. Waktu ngelaporin juga nyebutkan namanya mekaniknya siapa. Kalau Honda, gak ono ngono-ngonoan. Apa sampai lupa mau ngomong apa. Pokoknya kalau nggak ada hubungannya dengan oli mesin dan oli transmisi, nggak masalah sih ngikutin buku manual. Karena ya dari sifat alaminya kulan itu nggak begitu banyak beda antara merek satu dengan yang lain. Walau memang kalau soal kompatibilitas beda lagi. Terus apalagi yang tambah-tambahan itu loh, Carbon Clean dan Engine Plus. Menurut penulis Carbon Clean itu nggak begitu perlu ya, apalagi sekarang bensin itu sudah ada filternya. Kalau bensinnya Pertalite itu ya, problem utama sih menurut penulis bukan dari sisi injektor atau apa ya, tapi dari sisi umur olinya, umur bensinnya cepat terdegradasi kan. Kalau sudah banyak dengan degradasinya bensin, nggak bisa ditangani pakai Carbon Clean ya, harus pakai yang khusus, nggak bisa pakai punya Carbon Clean Honda yang tujuannya cuma untuk membersihkan injektor dan valve. Tapi misalnya butuh yang menghilangkan air dari tangki itu. Terus apalagi yang apa ya, mengurangi kerak juga ya. Iya wis lah pokoknya kok ngono. Carbon Clean nggak perlu tiap kali servis kalau menurut penulis. 10.000 km sekali lah wis, 15.000 km sekali. Karena kan ini bensin sudah ada filternya, nggak kayak zaman karbu dulu langsung di los. Penulis dulu aja nggak pernah merasakan manfaat servis sama dibersihkan karbunya. Terus engine flush, alah masa motor ganti oli tiap 2000 km perlu engine flush ya. Kalau ada engine flush malah makin parah nanti. Sudah olinya dikasih sedikit, sisa engine flushnya sebanyak-banyaknya. Kalau pengen bebas engine flush mestinya ganti oli mesin, tapi ya selama servisnya di bengkel resmi kan susah ya. Tapi yang jelas nggak usah lah engine flush, karena engine flush itu nggak membantu tapi malah bikin parah keadaan kalau motor ya, motor Honda apalagi yang olinya 10W30. Jadi servis ke bengkel resmi Honda itu ya butuh cari bengkel yang jujur. Yang kedua, nego. Jangan takut diomongi, oh nanti motornya nggak awet, jangan takut diomongi gitu. Karena ya banyak yang orang nggak melakukan servis rutin tapi motornya awet. Lah, sudah gitu aja, sumpek juga ngomongi ya bengkel yang kayak beli kucing dalam karung ya. Yang jelas kalau ada bengkel yang biaya servisnya tiap kali servis 200.000 dan
ganti macam-macam, coba pindah ke bengkel yang lain. Lek podo kabeh ya embuh lah wis. Gak ngerti. Kalau berani ambil resiko ya ambil di bengkel luar, tapi ya resiko garansi hilang. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.